warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para habaib, para ulama yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya taati, takmir masjid yang saya hormati, panitia penyelenggara yang kami hormati pula, pejabat pemerintah yang mungkin hadir, baik yang sipil, Polri atau TNI yang saya hormati, hadirin sekalian dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isra dan Mi'raj terjadi pada malam 27 Rajab. Saat itu adalah saat yang paling istimewa bagi Rasulullah. Saat paling istimewa bagi umatnya Nabi adalah malam Lailatul Qadar. Tapi khusus untuk Nabi, saat istimewa adalah malam Mi'raj. Kenapa? Karena Nabi mendapatkan derajat yang tertinggi saat itu yang belum dicapai oleh seluruh para Nabi, bahkan para malaikat Allah, yaitu diizinkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanannya menuju ke Masjidil Aqsa dari Masjidil Haram disebut Isra. Naiknya Nabi dari Sakratul Mi'raj ada di Baitul Maqdis, menembus 7 langit sampai ke Sidratul Muntaha disebut Mi'raj. Kejadian Isra diterangkan dalam Al-Quran dalam surat Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Banyak hal yang disaksikan oleh Nabi dalam perjalanan menuju dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di antaranya yang disaksikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada beberapa orang yang kepalanya dipukul dengan batu besar. Orang tadi itu menjerit-jerit kesakitan sampai kepalanya hancur. Tapi aneh, orang itu nggak mati. Setelah kepala itu hancur, kembali utuh lagi. Dipukul lagi berkali-kali, menjerit-jerit, berdarah-darah, hancur, utuh lagi. Nabi bertanya kepada malaikat Jibril yang saat itu menemani bersama Nabi, "Man haula ya Jibril?" Siapa mereka wahai Jibril? Maka Jibril menerangkan, haula alladzina tatathaqalu ru'usuhum 'anis shalah. Mereka adalah orang yang kepalanya berat untuk melaksanakan sholat. Masya Allah. Awas, hati-hati. Sholat itu adalah kewajiban yang paling penting dalam agama. Oleh-olehnya Nabi daripada Isra dan Mi'raj untuk umatnya adalah sholat. Kalau sampean datang orang dari haji atau umroh, kira-kira yang diharapkan selain doa apa? Oleh-oleh dari Mekah, oleh-oleh dari Madinah, berkah. Bener apa enggak?
Kalau Nabi Isra dan Mi'raj dapat oleh-oleh dari Allah, maka ambil itu oleh-oleh. Perhatikan, oleh-olehnya adalah sholat 5 waktu. Dalam hadis Nabi SAW menerangkan tentang sholat 5 waktu, as-salatu minad dini bimanzilatir ra'si minal jasad, fakama la hayata liman la ra'salah, kadzalika la dina liman la salatalah. Sholat ini dalam ajaran agama seperti kepala di antara seluruh anggota badan. Tidak mungkin ada kehidupan tanpa kepala, begitu juga tidak mungkin ada agama Islam tanpa sholat. Orang Islam nggak puasa, kalau sakit nggak wajib puasa. Kalau musafir boleh nggak puasa, rukhsah. Orang Islam nggak mengeluarkan zakat, lah kalau memang dia nggak punya harta nggak wajib mengeluarkan zakat. Orang Islam tidak haji, bisa haji itu diwajibkan bagi yang mampu. Walillahi 'alan nasi hajjul bait liman istata'a ilaihi sabila. Orang Islam nggak sholat nggak bisa. Sehat sakit wajib sholat. Kaya melarat wajib sholat. Pejabat rakyat wajib sholat. Nggak bisa sholat berdiri, sholat duduk. Nggak bisa sholat duduk, sholat tidur miring, irtija. Nggak bisa sholat tidur terlentang, istirqa. Nggak bisa sholat dengan kepala, nggak bisa sholat dengan gerakan mata, nggak bisa sholat dengan pikiran, masih belum bisa. Sholati dan kubur berarti mati. Artinya semua umat Islam apapun profesinya, maka wajib dia sholat. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Bedanya kami dengan orang-orang musyrikin itu sholat. Karena itu meninggalkan sholat hukumnya bisa kafir. Dalam pendapat Syafi'i, jahidan kalau mengingkari kewajiban sholat. Dalam pendapat Imam Ahmad dan Sufyan ats-Tsauri, walaupun malas maka hukumnya murtad. Saudara, kalau puasa, agama lain juga ada puasa. Agama lain ada puasa. Itu orang di Bali setiap tahun ada hari nyepi namanya. Hari nyepi itu bukan hanya puasa nggak makan nggak minum, listriknya harus puasa, kendaraannya harus puasa, dapurnya harus puasa, tokonya harus puasa, pasarnya harus puasa. Nyepi, ngomong nggak boleh kalau nggak darurat. Berat. Kalau urusan sosial, kalau sampai yang mengeluarkan 2,5% dari kewajiban zakat, tapi kadang-kadang orang-orang yang di luar Islam lebih banyak mengeluarkannya. Kalau haji, orang fasik pun bisa haji, malah sudah ngetren. Kalau sudah dinyatakan oleh KPK korupsi, umroh dia lari, haji. Malah urusan politik kadang-kadang barang-barang haji. Kenapa? Untuk membicarakan urusan politik ada di sana. Rusak deh. Tapi kalau sholat 5 waktu nggak bisa kecuali orang beriman. Agama Kristen nggak ada sholat 5 waktu, Katolik nggak ada, Hindu, Buddha nggak ada, Konghucu nggak ada, Yahudi nggak ada. Yang punya adalah umat Islam. Karena itu bedanya kita dengan agama-agama yang lainnya, sholat meninggalkan sholat kafir.
baik itu ada berpendapat jahidan atau kasalan, juhudan atau kasalan. Hadis yang lain Nabi SAW bersabda, as-salatu imaduddin, faman agama faqad agama din, wa man tarakaha faqad hadama din. Salat ini tiang agama Islam. Karena itu siapa orang yang menegakkan, memperkuat tiang Islam berarti menjayakan Islam. Siapa yang merubuhkan tiang Islam berarti meruntuhkan Islam. Saya mau tanya, meja ini ada berapa tiangnya? 4. Kalau di atas meja ini ada kopi, ada teh, ada air, ada makanan, semuanya di sini. Satu tiangnya dirubuhkan, berarti berantakan itu semua makanan. Masya Allah, ini banyak loh. Coba yang laki-laki pindah aja. Yang laki-laki biar nggak ada ikhtilat, yang nggak ada campur. Ngiring-ngiring nggak pindah. Ini apa enggak semuanya? Nah, sandal gue di timur. Masak lagi. Oke, ayo Allah Allah serang afu. Sandal di sini. Kantor, kantor. Islam itu kalau sudah umat Islam kuat menegakkan orang-orang yang nggak sholat ini bakal kepalanya akan diremukkan nanti dipukul dengan batu yang besar. Na'udzubillah min dzalik. Ada lagi yang dilihat oleh Nabi SAW. Nabi melihat ada beberapa orang telanjang semuanya, kecuali auratnya ditutup. Miskin dia, makan nggak punya, minum nggak punya. Dia bongkar-bongkar sampah jahanam. Itu yang dimakan. Ditanya, mana haula ya Jibril? Siapa mereka Jibril? Betapa miskinnya. Nasi bungkus 5.000 udah cukup sebenarnya. Ini nggak punya. Bongkar-bongkar sampah. Man haula Jibril? Siapa mereka Jibril? Maka Jibril nyatakan, haula alladzina yaknizuna dzahab wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah. Mereka orang yang kaya, numpuk-numpuk harta tapi tidak mengeluarkan zakatnya untuk membela agama Allah. Orang-orang yang kikir, yang nggak sedekah bakal jadi orang miskin nanti di hari kiamat. Awas, hati-hati. Nilai harta itu bukan yang kamu simpen, bukan yang kamu miliki. Nilai harta itu adalah yang kamu beri, yang kamu sedekahkan. Yang kamu simpen akan jadi hisab, mungkin akan menjadi adab. Tapi yang kamu sedekahkan asal dari halal dan ikhlas akan menjadi pahala, akan menjadi derajat. Al-jannatu darul asqiya, kata Nabi. Surga itu tempatnya orang-orang yang luman, orang-orang yang dermawan. Mafhum mukhalafahnya, neraka itu adalah tempatnya bukhala, orang-orang yang kikir. Nggak pantas masuk surga orang kalau kikir.
Karena itu sedekah dan sedekah biar manfaat. Orang kalau sedekah, insya Allah dia tadi itu hartanya akan menjadi manfaat. Kemudian anak cucunya insya Allah akan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu. Ada satu cerita orang yang gigit, sombong, kaya, rumah megah, kendaraan mewah, harta berlimpah, istri cantik, sempurna. Ketika makan sama istrinya, di satu hari dia mau makan sama istrinya, makanan udah tersedia, mau makan ada orang miskin ngetuk pintu. Marah nih ibu, sombong, marah, dibuka pintu, udah miskin, gembel, gak tahu waktu kalau minta. Lihat wajahmu, lihat baumu, aku hilang selera makan. Kurang ajar, keluar. Dibentak-bentak itu orang miskin. Ya Allah, hancur hatinya orang miskin dari itu. Yang kaya ini nggak tahu bahwa yang ngasih rezeki itu adalah Allah, yang maha bisa membuat orang itu melarat. Mulai saat itu pekerjaannya goyah, semakin rugi sampai akhirnya bangkrut. Setelah bangkrut, rumah disita, tanah disita, pekerjaan pabrik tokonya disita, kendaraan dijual untuk bayar utang. Akhirnya ribut sama istrinya, cerai sama istrinya. Ngelamar pekerjaan sana sini ditolak, keluarga nggak ada mau menerima, mau nggak mau dia akhirnya minta-minta, jadi gembel. Sampai 2 hari belum makan, kelihatan satu rumah megah begitu diketok. Pas orang yang punya rumah ini lagi mau makan sama istrinya, diketok. Pak, kasih makan saya Pak, 2 hari saya belum makan, saya sakit sekarang, tolong saya Pak, saya nggak kuat katanya. Kebetulan yang kaya kedua ini adalah orang yang baik. Ngomong sama istrinya, Dek, kita kan sering makan ya, kita tunda makan kita. Itu orang kasihan, dia butuh untuk makan, sekarang sudah 2 hari belum makan. Gimana kalau orang itu kita suruh makan, kita bisa beli di luar, kita bisa masak lagi. Terserah Mas, suruh masuk, udah biar masuk ada sini, dia menikmati, jangan diambil satu piring, suruh masuk sini, suruh makan sini menikmatnya. Namun istrinya buka pintunya, Pak, disuruh masuk sama suami saya. Terima kasih. Ketika mengangkat kepala gini, menjerit ini perempuan, ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Nangis, kaget si suami. Datang, kenapa nangis? Suruh masuk, suruh makan. Ya Allah Mas, katanya, ya Allah, kok bisa begini terjadi? Kenapa? Ini gembel, mantan suami saya. Dulu dia pernah mengusir satu gembel, persis makan seperti kita sekarang ini. Dia bentak-bentak, dia usir, dia kata-katai. Sekarang dia jadi gembel Mas. Kata si suami ini, gimana? Loh, berapa tahun lalu? Sekian tahun yang lalu Mas. Loh, rumah kamu di sebelah ini, warnanya ini,
jalan ini. Iya mas. Ya Allah, ya Allah. Kenapa mas? Gembel itu aku dulu tadi. Ya, dibalik sama Allah. Yang kaya jadi yang tinggal jadi gak? Kasih bonus istrinya. Iya, artinya ini adalah satu gambaran. Jangan sombong. Udah nggak usah sujud. Awas, di masjid harus ada. Nggak usah salaman lah. Yang di masjid harus ada. Awas, hati-hati. Nanti akan dosa nanti. Bagi adik di masjid harus ada. Karena itu, bagi yang kaya harus tawadhu, rahmat, mensedekahkan hartanya. Halakal aktsaruna wa rabbil ka'bah illa man qala hakada wa hakada wa hakada. Orang yang banyak harta celaka demi Tuhan Ka'bah kata Rasulullah, kecuali dengan hartanya dia gini sedekah sering kemana-mana. Ada lagi yang dilihat oleh Nabi SAW. Nabi melihat ada satu orang aneh, dia punya ladang, punya sawah gitu. Ini orang nanam ada di sawah, taruh bibit langsung gede pohonnya, langsung berbuah, langsung saat itu panen. Anehnya setelah dipanen keluar lagi buahnya, panen lagi, keluar lagi, panen lagi. Nabi Muhammad lihat, benar ya orang. Mana ulah ya Jibril? Siapa mereka Jibril? Kerjanya dikit, langsung dia bisa merasakan panen berkali-kali. Haula alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Mereka adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya untuk membela agama Allah. Wala fi sabilillah. Lalu apakah bisa kita bantu Allah? In tansurullah yansurkum. Jika kamu bantu Allah, Allah bantu kamu. Allah nggak perlu bantuan kamu. Kalau begitu apa mananya? In tansurullah ay in tansuru dinallah. Jika kamu membela agama Allah, Allah bela kamu. Apakah Islam perlu kamu bela? Tanpa kamu bela, Islam tetap jaya. Yudhirahu ala dini kullih. Ay intan suruh ahla dinillah. Jika kamu membela orang yang memeluk agama Allah, artinya muslimin. Kalau kamu membantu mereka, kamu akan dibantu oleh Allah Subhanahu. Kalau Allah nggak perlu bantuan kamu, agama Islam nggak perlu bantuan kamu, tapi orang-orang Islam yang memerlukan itu bantu mereka. Keluarkan hartanya untuk bela agama Allah. Ya Allah, umat Islam ini kadang-kadang untuk agama banyak berpikir, untuk nafsu, wah, brol-brolan. Nih, kalau misalnya minta bantuan untuk membela agama Allah, di kantong ada duit 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 1.000. Yang keluar yang mana gitu? Yang 1.000. Tapi kalau untuk beli makanan yang keluar 100.000. Nih, yang ngerokok nih. Kalau seandainya misalnya yang ngerokok ini, duitnya kamu ngerokok, duit dibuat untuk bela agama Allah, mau nggak? Untuk nafsu mau mengeluarkan 20.000 setiap hari, untuk agama Allah mau 20.000 setiap hari. Nggak mau. Minta kasih gambaran, kalau umat Islam itu jumlahnya cuma 1 juta, setiap hari duit ngerokoknya tadi itu 20.000 dikumpulkan, 1 juta kali 20.000, nggak tahu berapa itu jumlahnya itu. Berapa jumlahnya? 1 juta kali
kali 1000 itu adalah 1 M, 20 miliar setiap hari. 1 bulan berarti 60 miliar 600 miliar 1 tahun. Hai umat Islam. Nah, karena untuk nafsu, akhirnya umat Islam tidak punya duit, yang punya pabrik rokok banyak duit. Siapa yang bantu? Antum. Coba digunakan intan surullah kalau membela agama Allah. Ini hanya tak ajak berpikir, barangkali bisa diarahkan ke sana. Masya Allah. Ada lagi yang dilihat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saya singkatnya. Satu keanehan yang dilihat oleh Nabi, yaitu orang dikasih makanan yang nikmat-nikmat, ada sapi, ada gulai, nggak selera. Dikasih minuman yang nikmat-nikmat, ada susu, ada nggak selera. Tapi ketika dikasih makanan yang kotor, sambal goreng kecoa misalnya, brengkesan tikus, nikmat ya. Es umbel misalnya, nikmat dia. Mana budak Jibril? Siapa mereka Jibril? Makanan nikmat gak selera, makanan kotor menikmati. Kata Jibril, mereka laki-laki umatmu yang punya istri yang halal gak selera, senengnya dengan perempuan-perempuan kotor. Atau perempuan yang punya suami yang halal gak mau melayani tapi seneng dengan hidung belang. Hati-hati, zina, perbuatan itu adalah perbuatan menjijikkan. Karena itu Allah katakan, wala taqrabu zina innahu kana fahisatan, jijik, jelek. Wa sa'a sabila. Apa bedanya antara kawin dengan zina? Kan hubungan intim suami istri. Ini kotor, ini baik, ini dapat pahala, ini dapat dosa. Dengarkan baik-baik. Desa apa ini? Langgar ya? Kembang jeruk. Kalau ada 1 sendok tanpa dicuci, dimasukkan ke mulutnya orang 100, mungkin orang 1000, kemudian dikasihkan sama kamu, mau nggak kamu pakai? Gigi. Gigi. Itu pelacur-pelacur sudah dipakai orang berapa? Orang kembang jeruk ada yang antri giginya. Tapi kalau ada sendok khusus untuk dirinya, berkali-kali dipakai gak apa-apa. Ini sendok Karena itu jangan sampai melakukan perzinaan. Kawinlah, maka itu akan dipuji, maka itu akan terpuji dan berpahala. Di akhir zaman ini banyak perzinaan. Dalam satu hadis Nabi menyatakan, la taqumus hatta yurfa fihi ilmu wa yadhharul jahlu wa yushrabal khamru wa yadhharul zina. Tidak akan terjadi kiamat sehingga ilmu diangkat oleh Allah dan nampak kebodohan ada di mana-mana. Ilmu diangkat bukan berarti nggak ada ngerti fikih, nggak ada ngerti nahwu. Ilmu diangkat, barokahnya ilmu diangkat, nurnya ilmu diangkat, ruhnya ilmu diangkat. Nampak kebodohan bukan berarti nggak punya ilmu alat atau ilmu fikih. Nampak kebodohan walaupun ulamanya, walaupun ahli fikihnya, walaupun ahli nurohnya, mereka seperti orang yang bodoh. Yang diomongkan porno, yang diomongkan adalah tidak manfaat. Yadhar al-jahlu, walaupun di masjid
nampak kebodohan, walaupun di pondok nampak kebodohan, walaupun ada di ceramah nampak kebodohannya. Kenapa? Ruhul ilm yang berupa khasyah, khusyuk, khudu udah nggak ada lagi. Minuman khamr diminum ada di mana-mana, di warung-warung, di restoran biasa. Zina akan nampak ada di mana-mana. Ya Allah, kalau dulu orang itu mau berzina itu sulit, cari tempat yang gelap, jauh. Sekarang di film kan saudara. Na'udzubillah min dzalik. Beginilah keadaan di akhir zaman. Ini tanda-tanda kiamat, termasuk tanda-tanda kiamat. Wah, panjang sekali kalau kita jelaskan satu syarat lagi yang saya terangkan sebagai penutup, karena saya harus pindah ke tempat yang lain dan ada nanti penceramah yang lainnya. Ada lagi yang dilihat oleh Nabi aneh, lubang kecil tapi yang keluar kerbau yang besar, mudah keluarnya tapi ketika mau kembali sulit, tidak bisa masuk lagi. Mahada Jibril, siapa ini Jibril? Maka Jibril menyatakan, itulah umatmu yang punya mulut kecil tapi kalau berbicara mengeluarkan fitnah yang besar. Kalau sudah keluar daripada mulut itu fitnah, itu perbuatan mencaci dan lainnya, mana mungkin akan bisa kembali lagi? Nggak bisa. Karena itu sebelum ngomong pikir manfaat apa enggak, sebelum berbuat atur program jelas apa enggak. Fakir tummakul wadabbir tummaf'al, kata Allah Haddad. Mikir dulu baru berbicara, atur dulu baru berbuat. Jangan nanti setelah ngomong saya pikir, mikirnya jangan di belakang, di muka. Kalau nggak jelas bahwa itu manfaat, diam lebih baik. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa orang yang mantap imannya kepada Allah dan hari akhir, ngomongnya harus bagus. Kalau enggak, diam, nggak usah ngomong, lebih bagus. Bahaya ini. Bahaya. Ini di Indonesia kacau ini kenapa? Apakah karena bom? Bukan. Kalau bom itu kacaunya misalnya di Bali, ada di Bali. Indonesia ini kacau bukan karena bom, bukan karena senjata. Indonesia ini kacau karena mulut. Semua komentar, akhirnya ribut terus. Karena itu lebih baik jangan banyak komentar. Nggak usah banyak komentar, biar nggak jadi fitnah. Ajari orang zikir, ajari orang baca Quran, ajari orang itu sholawat, ajari orang itu munajat, ajari orang itu berdoa, insya Allah akan manfaat. Masya Allah, bahaya ini mulut ini. Bahaya apalagi kalau jadi tukang fitnah. La ilaha illallah. Ada satu cerita di zaman Nabi Musa. Ada satu cerita di Ihya diceritakan itu. Dulu itu ada perbudakan. Budak itu dimiliki oleh manusia dan bisa dijual. Orang dimiliki oleh orang, itu bisa dijual. Budaknya ini gede, bagus, kerjaannya baik, yang seharusnya mahal, sama yang punya dijual murah-murahan. Tapi yang jual ini orang soleh. Terangkan, saya jual budak ini sebetulnya bagus ya, kuat, tenaganya bagus, pekerjaannya, tapi saya jual murah karena tukang fitnah. Ini tukang fitnah, silakan beli sudah seadanya. Ya ditawar langsung kasih saja udah milik kamu. Mana? Masya Allah. Ini pagi sama tuan yang kedua ini, yang punya ini
bangun tidur dilihat rapi pekarangannya, bersih terasnya. Wah, katanya bodoh bener ya jual muda ini, pekerjaannya seperti begini hebat, dijual murah, untung bener aku katanya. Sudah begitu senengnya keluarganya dari itu, suami istri mulai berulah budak ini ngomong sama si istrinya, Bu, bapak itu senang-senangan dengan perempuan lain. Oh, nggak mungkin, Ustadz bapak, suami saya itu. Iya, saya tahu, tapi dia kena guna-guna, dia dikasih mantra. Saya, Bu, ngomong ini karena kasihan sama ibu. Maksud saya gini, Bu, saya minta rambutnya bapak yang diambil sama ibu waktu tidur. Nanti saya baca-bacai, insya Allah luntur itu mantra-mantra daripada perempuan yang jahat yang mempengaruhi bapak, insya Allah luntur. Kata si hati si suami ini, si ibu ini, Masya Allah, orang sebaik ini di dalam tukang fitnah, dia mau menolong kita, mau memperbaiki hubungan saya dengan istri dengan suami saya. Oh iya wes, nanti insya Allah nanti malam saya ambilkan, nanti tak kasih ke sama kamu. Segera, Bu, kasihan bapak, Bu. Ngomong sama si suami, Pak, hati-hati sama istri bapak. Kenapa istri saya? Istri bapak itu sudah merencanakan dengan laki-laki jahat. Kenapa? Iya, rencananya mau menguasai hartanya bapak ini, terakhir nanti malam bapak waktu tidur mau dibunuh sama bapak istri. Nanti setelah bapak mati dibawa kabur hartanya bapak sama laki-laki jahat. Mana mungkin, pokoknya saya ngomong sama bapak, awas hati-hati nanti malam, Pak. Akhirnya bapaknya nyimpen celurit, rupanya orang Madura nih, pura-pura tidur, tidur berselimut. Si istri ini jalan pelan-pelan bawa gunting. Untuk apa? Untuk ngambil pelan-pelan bawa gunting. Dilihat, kurang ajar istriku, mau dibunuh dengan gunting aku. Bener nih budak saya. Dekat, langsung diambilkan goloknya atau celuritnya, gasak, mati. Suami membunuh pagi nggak terima keluarga istri datang dibunuh si suami. Nggak terima keluarganya suami, ribut antara keluarga. Nggak terima, ribut antara suku. Terjadi peperangan gara-gara ahli fitnah. Bahaya nggak mulut nih? Nah itu layak jannah namam, nggak bisa masuk surga orang yang tukang fitnah. Fi riwayatin qattar, nggak masuk surga orang yang. Karena itu nih tokoh-tokoh agama, ustadz-ustadz, takmir atau yang lainnya, jangan percaya kalau ada orang nyeritakan kejelekan orang lain sama sampean. Manam malak nama alaik. Hati-hati kalau ada orang pura-pura berpihak kepada anda, ngomong ustadz itu, kiai itu, orang itu jahat begini, sebentar lagi orang itu akan ceritakan kamu juga ke orang lain. Wah, Ustadz Taufik itu begini. Kalau begitu jangan pernah percaya kecuali orang yang ngajak kamu untuk ibadah, untuk berzikir, untuk ingat sama Allah. Paham ya? Terakhir saya mau tanya,
Kalau ada orang pusing, biasanya minum pil apa? Ada Bodrek, ada Panadol, ada yang lainnya gitu ya. Minum 1 atau minum 10? 1. Kalau 1 jadi obat, kalau 10 jadi penyakit. Nasihat juga begitu. Kalau sedikit insya Allah jadi obat. Kalau banyak takut nanti akhirnya jadi penyakit, bosan. Lebih baik ditunggu kapan lagi daripada ditunggu kapan berhenti. Sebelum sampai menunggu saya berhenti duluan. Mudah-mudahan insya Allah manfaat. Mudah-mudahan semua santri dan santriwati berilmu yang manfaat, ilmu yang bisa membuat semangat ibadah, ilmu yang bisa membuat semakin jauh dari maksiat, ilmu yang bisa memperbaiki akhlak, memperbaiki hati, dan mudah-mudahan insya Allah masa depan menjadi ulama, orang-orang yang bisa mengajarkan ilmu dengan ikhlas. Mudah-mudahan bisa menjadi penerus berjuang daripada ulama-ulama salihin yang bisa dibanggakan oleh Nabi Muhammad Sayyidul Mursalin sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.